Cek. Oke, halo, perkenalkan saya Sarah Amalia dari Prodi Teknik Informatika kelas D dengan N2505 1204292 angkatan 2024. Jadi untuk tugasan PSRPL kali ini adalah menjelaskan apa proyek dari tim saya. Dan di video kali ini saya akan presentasikan proses pengembangan proyek besar pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Pelayanan Akademik Berbasis Workflow dan Service Level Agreement atau SLA. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengelola berbagai layanan akademik mahasiswa secara lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Ruang lingkup sistem ini mencakup beberapa layanan utama, yaitu pengajuan surat aktif kuliah, cuti kuliah, transkrip nilai, legalisir ijazah, serta perbaikan KFS. Permasalahan utama yang kami angkat adalah masih banyaknya proses layanan akademik yang belum terintegrasi, sehingga menimbulkan keterlambatan, kurang transparan, dan sulit dipantau. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media pengajuan, tetapi juga mengatur alur proses menggunakan konsep workflow serta batas waktu penyelesaian menggunakan SLA. Permasalahan utama yang melatar belakangi pengembangan sistem ini adalah belum optimalnya proses pelayanan akademik di lingkungan kampus. Banyak layanan yang masih dilakukan secara manual atau belum memiliki sistem yang terintegrasi, sehingga menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, mahasiswa seringkali tidak mengetahui status pengajuan yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. Dari sisi tersebut, bahwa menunjukkan proses monitoring terhadap layanan juga menjadi sulit karena tidak adanya sistem yang mampu mencatat dan melacak setiap tahapan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk menghadirkan proses layanan yang lebih terukur, terstruktur, transparan, dan mudah dipantau oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan sistem. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk melakukan digitalisasi terhadap proses pelayanan akademik sebelumnya yang masih bersifat manual. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh proses layanan dapat dilakukan secara online sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, sistem ini juga untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan konsep workflow yang mengatur alur proses secara jelas. Setiap pengajuan akan melalui tahapan yang terdefinisi dengan baik, sehingga meminimalisir kesalahan dan kebingungan dalam proses layanan. Penerapan Service Level Agreement atau SLA juga menjadi bagian penting, di mana setiap layanan memiliki batas waktu penyelesaian yang terukur. Dan dengan adanya SLA, sistem tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan akademik. Ruang lingkup sistem.
Sistem ini mencakup berbagai jenis layanan akademik yang sering digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Layanan tersebut meliputi pengajuan surat aktif kuliah, pengajuan cuti, pengajuan transkrip nilai, legalisir ijazah, serta perbaikan KRS. Pemilihan layanan ini didasarkan pada frekuensi penggunaan yang tinggi serta kompleksitas proses yang cukup signifikan. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat, sehingga pengguna tidak perlu mengakses berbagai platform yang berbeda. Dengan adanya integrasi ini, sistem diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dan efisien. Selain itu, integrasi juga memudahkan pihak administrasi dalam mengelola data dan proses layanan secara keseluruhan. Next, konsep sistem. Sistem ini dibangun dengan mengimplementasikan workflow sebagai inti dari pengelolaan proses layanan. Workflow ini berfungsi untuk mengatur alur setiap pengajuan, mulai dari tahap awal hingga selesai dengan status yang jelas. Setiap tahapan dalam workflow memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, sehingga proses menjadi lebih terstruktur. Selain workflow, sistem ini juga menerapkan Service Level Agreement atau SLA untuk menentukan batas waktu penyelesaian layanan. SLA ini memungkinkan sistem untuk melakukan monitoring terhadap durasi setiap proses surat sehingga dapat diketahui apakah suatu layanan berjalan sesuai target atau tidak. Dengan kombinasi workflow dan SLA, sistem tidak hanya menjadi alat digitalisasi, tetapi juga menjadi alat kontrol kualitas layanan akademik. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai project manager. Dan tanggung jawab saya adalah mengelola jalannya proyek secara keseluruhan mulai dari perancangan, pembagian sprint, pembagian tugas, hingga monitoring progres tiap tim. Saya juga memastikan bahwa setiap sprint menghasilkan output yang jelas di setiap target mingguannya, sesuai dengan prinsip agile yang berfokus pada incremental delivery. Selain itu, saya bertanggung jawab dalam menjaga komunikasi antar anggota tim, terutama antara UX, programmer, dan juga sistem analis agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pengerjaan dan pengembangan sistem. Saya juga berperan dalam menentukan prioritas, di mana tugas-tugas yang diprioritaskan adalah tugas yang terberat hingga yang termudah. Tidak hanya itu, saya juga melakukan evaluasi terhadap progres tim menggunakan tools management project, sehingga setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dalam konteks ini, peran project manager bukan hanya mengatur tugas, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan tujuan awal proyek. Selanjutnya, saya akan menunjukkan progres dari pengerjaan proyek saya.
Oke, jadi di sini kita menggunakan tools GitHub. Sebelumnya kita menggunakan tools Asana, namun karena tools tersebut ada trial dan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan trial tersebut, maka tools itu terbatas dan saya kembali menggunakan tools ClickUp. Ini sebetulnya juga terbatas, namun masih ada beberapa yang bisa digunakan secara gratis. Dan menurut saya itu masih bisa untuk manage project kita untuk waktu-waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan progres. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa yang sudah selesai, sedang berlangsung, dan berencana. Terdapat kategori utama yang menunjukkan status pengerjaan, yaitu berencana, sedang berlangsung, dan juga sudah selesai. Pada bagian selesai, kita dapat melihat seluruh teks yang telah berhasil diselesaikan oleh tim pada sprint sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah pembuatan kampus data, penyusunan test case, dan validasi form serta desain awal UI, seperti halaman pratinjau, surat, dan dashboard admin. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi jenis-jenis surat yang akan dilayani oleh sistem seperti surat aktif kuliah, cuti, hingga skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa tim tidak fokus pada implementasi, tetapi juga pada analisis kebutuhan dan perancangan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, pada bagian yang sedang berlangsung, yaitu di sini, proses, bisnis, dan desain. Di antaranya adalah perancangan status surat, perancangan basis data, serta pengembangan logika penomoran surat secara otomatis. Task ini merupakan bagian inti dari sistem karena berkaitan langsung dengan bagaimana sistem akan berjalan secara fungsional. Pada tahap ini, kolaborasi antara sistem analis dan programmer menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa desain sistem dapat diimplementasikan dengan baik. Pada bagian rencana, berisi tas-tas yang akan dikerjakan pada sprint berikutnya.
Beberapa rencana yang telah disusun antara lain adalah desain form pengajuan surat yang dinamis, dashboard pelacakan status surat, serta fitur upload dokumen pendukung seperti KTP atau lampiran lainnya. Perencanaan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap sprint memiliki tujuan yang jelas dan dapat menghasilkan output yang terukur di setiap sprintnya. Dalam pengelolaan proyek ini, saya sebagai project manager bertanggung jawab dalam menyusun sprint, mendefinisikan task, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pekerjaan yang sesuai dengan peran dan job desk-nya masing-masing. Selain itu, saya juga melakukan monitoring terhadap progres pengerjaan serta memastikan bahwa setiap sprint menghasilkan deliverable yang nyata sesuai dengan arahan dosen. Dengan adanya sistem manajemen seperti ini, tim dapat bekerja secara lebih terstruktur, transparan, dan terorganisir. Secara keseluruhan, penggunaan ClickUp sangat membantu dalam menjaga alur kerja tim agar tetap terarah. Setiap anggota Setiap anggota dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang berlangsung, serta apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Hal ini tidak meningkatkan efisiensi kerja tim, tetapi juga memudahkan dalam evaluasi progres proyek secara keseluruhan. Analisis teknis atau tools dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan beberapa teknologi utama yang mendukung kebutuhan sistem secara keseluruhan untuk backend. Kami menggunakan bahasa pemrograman Go yang dipilih karena performanya yang tinggi dan efisiensi dalam pengolahan request. Sedangkan untuk front-end, kami menggunakan Next.js dan React.js yang memungkinkan pembuatan antarmuka yang interaktif dan responsif. Dari sisi metodologi, kami menggunakan pendekatan Agile dan framework Scrum, di mana pengembangan dilakukan secara iteratif melalui sprint, seperti yang sudah disusun dalam ClickUp untuk memanajemen proyek. Kombinasi teknologi ini dipilih untuk memastikan sistem tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga scalable dan maintainable. Dan kendala dan juga solusi yang kami alami dalam proses pengembangan, terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tools manajemen proyek yang kami gunakan, di mana beberapa fitur penting hanya tersedia dalam versi berbayar. Hal itu berdampak pada keterbatasan dalam pengelolaan teks secara lebih advance, seperti automation dan tracking yang lebih detail. Selain itu, tantangan juga muncul dalam penyusunan job desk yang harus benar-benar jelas agar tidak terjadi overlapping pekerjaan antara anggota tim. Secara keseluruhan, untuk hasil websitenya sementara seperti ini. Di dalam dashboard terdapat ruang untuk login dan juga daftar. Saya daftar terlebih dahulu, misalkan nama saya, email, WhatsApp, mahasiswa. Kita buat kata sandi, misalkan password. Ya, daftar sekarang. Dan dalam pengerjaan ini masih kan ya mungkin belum terlalu respon atau
masih mengalami overload. Coba di sini kita langsung login saja. Misalkan ininya 2525 3456789. Oh, sepertinya sistem sedang mengalami bug atau overload. Dan ya, seperti inilah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.